Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururil anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah, karena dengan nikmatnya lah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara bimbingan masuk LIPIA yang diselenggarakan oleh Hunafa Center. Selanjutnya perkenalkan, saya Zainal Abidin sebagai pembawa acara. Insya Allah materi masuk ke LIPIA bersama Al-Ustadz Abdullah Ahmad Zawawi LCMA. Beliau merupakan dosen LIPIA. Sebelum ke materi, saya umumkan terlebih dahulu tata tertib selama kajian. Yang pertama, peserta dilarang membuat gaduh selama kajian berlangsung. Peserta membawa buku catatan untuk ditulis poin-poin yang penting. Peserta diharapkan memut selama kekajian berlangsung. Bagi yang ingin bertanya, yaitu di akhir dan bisa bertanya langsung atau melalui chat. Selanjutnya yaitu pembukaan oleh Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC-MAG selaku Ketua Hunafa Center. Kami persilahkan. Astagfirullahaladzim ya Ustaz Abdullah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, ya kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan kemudahan untuk berjumpa di Zoom meeting ini langsung bersama guru kita, syekh kita, ya Ustadz Abdullah Zawawi hafizahullah ta'ala. Dan ini adalah lanjutan atau rangkaian dari upaya ikhtiar bimbingan masuk ke salah satu universitas di Jakarta yang kita cintai, LIPIA, yang sudah berlangsung hampir 1 bulan ya. Di mana acara bimbingan ini secara gratis sejak sebulan yang lalu. Ada bimbingan pelajaran yang akan diujikan seperti kaidah-kaidah kebahasaan, balaghah, dan juga pelajaran-pelajaran lain ya seperti usul fikih. Ada juga tryout ya, kita sudah mengadakan tryout dan juga pembahasannya. Dan ada juga hadiah bagi para peserta yang saat itu juara ya dalam tryout terbaik di Hunafa Center. Dan alhamdulillah di akhir acara kita ini ya, sebelum besok memasuki gerbang perjuangan ya, tes Senin dan Selasa, kita akan mendapatkan bimbingan langsung dari guru kita, dosen, salah satu dosen di LIPIA, Ustadz Abdullah Ahmad Zawawi hafizahullah, jazakumullah khairan atas kesediaannya. Dan ini sangat menggembirakan ya ketika saya dapat kabar dari Al Ustadz untuk kesiapannya, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah antusias dari para peserta pun begitu tinggi. Dan tentunya LIPIA ini hanyalah salah satu di antara wasilah kita menuntut ilmu. Masih banyak tempat yang bisa kita cari untuk menuntut ilmu, akan tetapi LIPIA memang salah satu tempat yang cukup baik dan dekat dengan kita. Maka kita berharap dengan ikhtiar ini, setelah memohon taufik dari Allah, diberikan kemudahan. Mungkin ini sedikit dari saya selaku Ketua Hunafa Center. Saya ucapkan sebelumnya jazakumullah khairan, terima kasih kepada pemateri Ustadz Abdullah Ahmad Zawawi hafizahullah, dan juga kepada moderator dan juga seluruh peserta yang hadir di kesempatan ini. Dan ada yang langsung menggunakan handphone masing-masing, dan ada juga yang secara secara virtual nobar begitu ya acara ini, karena santri-santri yang sudah di pesantren mereka tidak dibekali HP, oleh karena itu difasilitasi oleh pesantrennya dengan menyaksikan bareng di pesantren masing-masing. Maka ya ini menunjukkan semangat yang besar untuk menuntut ilmu, dan semoga ini adalah kebaikan bagi bangsa kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan Ustadz atas pembukaannya. Selanjutnya yaitu untuk mempersingkat waktu, silahkan Ustadz Abdullah Ahmad Zawawi untuk memaparkan materi terkait masuk ke LIPIA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat, Ustadz Ana dan juga Abang Ana yang dengan semangatnya jazahullahu khairan mempermudah semua tulab ilm untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke LIPIA secara khusus dan juga ke tempat-tempat lain secara umum, dan juga para peserta yang hadir dalam meeting Zoom ini. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bisa menuntut ilmu dan menjadikan diri kita ahli ilmu dan pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dengan ilmu tersebut dekat dengan dirinya kelak di akhirat. Teman-teman semuanya, ini tentu pembahasan kita santai, insya Allah ini bukan kajian yang serius. Kesempatan ini Ana akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian secara umum ya, tentang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua tentang tips-tips untuk belajar di LIPIA. Teman-teman semuanya, yang pertama ada beberapa poin yang ingin Ana sampaikan, yaitu tentang nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah menjadikan kita berada di jalan ilmu. Teman-teman udah melalui ya paling tidak 3 tahun atau mungkin 6 tahun berada di pesantren untuk mempelajari ilmu agama. Dan ini adalah satu keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana teringat dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda, Uhaimir ibn Qais al-Ansari, di mana ada satu pemuda datang dari Madinah, dari kota Nabi alaihi salatu wassalam, kepada Abu Darda yang saat itu berada di kota Damaskus, Syria. Dan pemuda tersebut ingin mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan hanya untuk itu pemuda tersebut datang ke Abu Darda. Sesampainya di Abu Darda, dan jarak dari kota Madinah ke Damaskus itu jarak yang sangat jauh. Dan pada saat itu alat transportasi belum seperti saat ini. Dan ini adalah satu contoh kesungguhan orang-orang soleh terdahulu dalam menuntut ilmu, di mana saat ini kita sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perangkat-perangkat yang ada, teknologi yang ada untuk kita menuntut ilmu agama. Kemudian Abu Darda mengatakan kepada pemuda tersebut, "Kamu ke sini untuk apa? Apakah untuk berdagang atau untuk ketemu keluarga?" Kata pemuda tersebut, "Tidak, aku datang ke sini untuk mendengarkan hadis yang engkau telah dengarkan dari Nabi alaihi salatu wassalam." Mendengar kesungguhan pemuda tersebut, mendengar kesungguhan
Abu Darda tersebut, Nabi kita sungguhan pemuda tersebut Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan hadis pertama yang diriwayatkan oleh diri dari Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yaitu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Kata Abu Darda, aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan di satu jalan, dia mengharapkan ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengarahkan dia kepada jalan menuju ke surga. Ini adalah keutamaan yang pertama yang Allah jadikan bagi penuntut ilmu. Jadi jalan-jalan ilmu itu adalah jalan yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa innal malaikah la tadha'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Dan sesungguhnya malaikat itu dia meletakkan sayap-sayapnya sebagai tanda ridha dan rela kepada penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard. Dan seorang yang berilmu, seorang ahli ilmu, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, yang ada di langit, itu memintakan ampun kepada Allah bagi dia. Wal hitan fi jawfil ma', bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid, dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya keutamaan seorang ahli ilmu kepada seorang ahli ibadah ka fadlil qamari lailatul badr 'ala sa'iril kawakib, sebagaimana cahaya bulan purnama yang menerangi bumi dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di malam. Nabi, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarrithu al-ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi-nabi itu tidak mewarisi dirham atau dinar, akan tetapi mewarisi ilmu. Barang siapa mengambil dan mendapatkan warisan tersebut, maka telah mendapatkan sangat banyak. Teman-teman sekalian, kita lihat di sini bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadikan keutamaan yang ahli ilmu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk berada di jalan ini sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak tadi. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, pendidikan kita yang kita lalui dan akan kita lalui, misalnya salah satunya ada di Libya, atau bahkan ada yang memimpikan untuk belajar di kota Nabi alaihi salam atau tempat yang lain, itu adalah taufik dari Allah. Semua itu bukan dari kepintaran kita, bukan dari kekayaan kita, bukan dari hubungan kita dengan orang. Tapi itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang harus kita lakukan adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan keinginan kita tersebut. Jangan sekali-kali kita beranggapan keberadaan kita di satu lembaga pendidikan, di universitas, di kota tempat kita belajar, itu merasa karena kepintaran kita. Tidak. Itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana punya pengalaman di mana sewaktu di pesantren,
Ana punya satu kawan, rahimahullah, udah meninggal dunia, yang beliau adalah orang yang sangat-sangat jenius. Namanya Farid Lutfi. Kunyahnya Abul Fida. Dia dari kota Ambon, ya. Dan subhanallah, dia itu pernah melakukan hampir seluruh keutamaan dalam agama, sampai-sampai jihad di Ambon itu dia pernah ikut serta. Dan dia di waktu SMA sudah mencoba menerjemahkan satu kitab kecil yang ditulis oleh ulama. Dan dengan kepintaran tersebut, seharusnya dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar di kota Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan hal yang lain. Ana seorang santri yang biasa-biasa saja waktu itu, justru lebih dulu diterima di Madinah. Dan dalam hati Ana katakan, kok teman Ana yang pandai, yang jenius, dia belum diterima, ya Allah. Di situ ya ada pelajaran penting buat diri Ana dan buat kita semua, bahwasannya itu adalah amanah. Tahu kawan kita yang lebih pandai dari kita belum diberikan kesempatan tersebut, tapi Allah sudah memberikan kita kesempatan. Ya. Kemudian anak tahun keempat di Madinah, barulah di situ kawan Ana Farid Lutfi Abul Fida rahimahullah, dia diterima di Madinah. Dan Ana sangat senang sekali bagaimana dia bisa untuk melanjutkan kuliahnya di Madinah, karena insya Allah akan lebih bermanfaat bagi umat karena kepintarannya. Tapi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berbeda dengan apa yang kita inginkan. 1 tahun di sana, anak tamat, dan dia saat itu harus pulang ke Indonesia karena ada penyakit yang diderita. Yang dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Farid Lutfi Abul Fida itu meninggal dunia di Indonesia dan tidak bisa melanjutkan kuliahnya di Madinah. Jadi teman-teman sekalian, kelanjutan pendidikan kita yang kita impikan itu, kalaulah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab keinginan tersebut, maka ketahuilah itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita itu merasa diri kita masuk dan diterima di sana karena kemampuan kita. Sehingga terus kita bisa menerapkan akhlak tawadhu dalam kehidupan kita, karena memang di zaman saat ini di mana orang-orang membutuhkan dakwah, orang-orang membutuhkan para ahli ilmu, keberadaan seorang penuntut ilmu di satu tempat yang dibanggakan oleh orang-orang itu menjadikan satu cobaan bagi penuntut ilmu tersebut. Ya, makanya kita harus terus berusaha meluruskan niat kita. Tatkala kita belajar, tatkala kita menuntut ilmu, tujuan kita adalah untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, itu yang pertama. Kemudian untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan juga kewajiban kita adalah mendakwahkan ilmu tersebut kepada umat Islam, kepada para manusia dengan cara dan bimbingan yang sudah Nabi kita alaihi salatu wassalam ajarkan dengan hikmah, dengan mau'izatul hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan. Bagian yang kedua, teman-teman sekalian, wafaqakumullah, tentang pendidikan di Libya. Libya memiliki 3 program studi S1, yaitu kuliah syariah, kemudian bahasa Arab, kemudian ekonomi syariah. Semuanya itu bertujuan
untuk mencetak kader-kader dai demi bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh prodi tersebut adalah baik. Ya. Tidak ada satu kelebihan dan kekurangan, seluruhnya itu adalah baik bagi kita umat Islam. Kemudian ada prodi I'dadul Lughawi, di mana I'dadul Lughawi ini adalah satu program selama 2 tahun untuk pemantapan bahasa. Nah, untuk masuk ke dalam LIPIA ini dibutuhkan memang banyak perjuangan, ya. Terkadang, dan ini mungkin ada sebagian teman-teman yang rasakan, untuk masuk ke Qism I'dad Lughawi misalnya, dipersyaratkan nilainya 80 ke atas, kemudian sudah diterima untuk ujian, namun dapat kabar ternyata namanya tidak masuk untuk ikut serta dalam ujian syafahi. Dan ini diantara ya problem yang ada, di mana karena banyaknya pendaftar sehingga prodi I'dad Lughawi itu menyepakati untuk membatasi nilai yang boleh atau diikutsertakan dalam ujian lisan, ya. Dan itu memang suka berubah, makanya anak pribadi nggak mengadakan Zoom meeting ini dari dulu, karena sudah berbincang dengan Ustadz Abu Ja'far sudah lumayan lama, tapi mengingat akan kemungkinan adanya perubahan itu, makanya anak akhirkan sampai sebelum hari H, ya. Nah, tentu belajar di LIPIA adalah impian semua orang, khususnya para penuntut ilmu. Minimal untuk belajar ilmu agama itu belajarnya di LIPIA. Di samping karena memang LIPIA itu berkurikulum seperti kurikulum kampus pusat, yaitu Jamiatul Imam Muhammad ibn Saud, juga pembelajaran di LIPIA itu menggunakan bahasa Arab, sehingga menjadikan kampus ini adalah kampus internasional, di mana 100% bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Kemudian, pendidikan yang ada di LIPIA itu pendidikan yang gratis. Dan kalau kita ketahui bahwasanya kampus LIPIA itu adalah kampus yang di bawah tanggung jawab Kedutaan Besar Saudi Arabia. Sehingga LIPIA ini adalah kampus Kedutaan Saudi. Ya, di mana lagi kalian bisa mempelajari di dalam negeri di satu lembaga pendidikan internasional, ya, secara gratis. Makanya jika ada dari kalian yang Allah berikan taufik untuk masuk dan belajar di LIPIA, maka hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kursi yang ada di LIPIA itu sangat terbatas. Namun permintaan untuk kuliah di dalam LIPIA ini sangatlah besar. Ribuan orang mendaftar, tapi kursi yang tersedia hanya ratusan. Maka bagi siapa saja yang insya Allah nanti diterima, maka hendaklah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Kemudian untuk prodi syariah, maka prodi syariah itu adalah prodi yang mempelajari
tentang hukum-hukum Islam. Ya, jika ada yang menginginkan untuk mempelajari tentang hukum-hukum Islam, maka dia mempelajari atau menuju kuliah syariah. Dan kuliah syariah ini adalah atau prodi syariah ini adalah prodi yang sangat diimpikan banyak oleh penuntut-penuntut ilmu, khususnya yang lulusan-lulusan pesantren. Ya. Kemudian untuk masuk ke dalam prodi syariah ini diutamakan dari dalam, dari prodi idat lughawi. Adapun yang dari luar langsung untuk masuk ke prodi syariah ini, pengalaman yang ada itu sangat kecil. Suaranya kecil ya? Suaranya jelas atau kecil? Jelas. Jelas. Baik. Jadi prodi syariah itu karena banyak orang yang ingin masuk ke dalamnya, itu dari luar Lipia yang baru keluar dari atau tamat dari pesantren ingin langsung memasuki kuliah tersebut atau prodi tersebut. Pengalaman yang ada dari tahun-tahun sebelumnya di mana tatkala prodi syariah itu dibuka kesempatan untuk lulusan pesantren untuk agar masuk, itu presentasi yang diterima itu sangat sedikit. Yang untarannya itu nilai yang dipersyaratkan adalah 90 ke atas, ya. Namun kenyataan yang diterima hanya sebatas nilai 97 ke atas, dan itu tidak semuanya diterima. Ada ujian tertentu di mana seorang yang dari luar Lipia atau langsung dari lulus pesantrennya kemudian masuk ke Lipia mengajukan dirinya ke prodi syariah, itu dari ratusan hanya diterima mungkin 1 atau 2% saja, ya, diterima 2 atau 3 orang. Kemudian untuk prodi bahasa Arab, prodi bahasa Arab ini adalah prodi yang dikhususkan untuk mempelajari bahasa Arab bagi non-native. Jadi bagaimana mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Dan ini sangat penting sekali, ya, khususnya dengan banyaknya pesantren-pesantren yang ada di penjuru Indonesia. Jadi harapan dari lulusan prodi ini agar lulusan tersebut bisa untuk mengajarkan bahasa Arab kepada orang-orang Indonesia secara efektif, ya. Dan itu bukan hal yang mudah. Dan itu bukan hal yang mudah, ya. Maka orang yang mempelajari di prodi ini, dia bukan berarti seorang yang nggak bisa masuk syariah akhirnya masuk bahasa Arab, bukan. Tapi dia punya ketertarikan dalam bahasa Arab, dan kita ketahui bahasa Arab ini adalah bahasa agama kita. Seluruh para ulama-ulama kita itu, walaupun dia bukan orang Arab, namun dia sangat mahir bahasa Arab, dan bahasa Arab ini adalah alat dalam memahami agama. Dan itu sangat penting sekali, sehingga kita membutuhkan orang-orang yang memiliki kecenderungan kecintaan kepada bahasa untuk dia bisa bergabung di prodi bahasa Arab. Prodi bahasa Arab itu dibuka selain untuk lulusan edat, juga dibuka untuk masyarakat atau lulusan-lulusan dari pesantren langsung, ya. Nah, ini juga untuk penerimaannya dikarenakan dari idat lughawi itu kebanyakan memilih untuk melanjutkan ke prodi syariah, sehingga ada kelonggaran di prodi bahasa Arab. Jadi kalau dahulu pengalaman-pengalaman yang ada dipersyaratkan 90 ke atas nilainya, kemudian kualitas yang masuk rata-rata nilainya. Nah, ini
prodi bahasa Arab. Kemudian prodi yang ketiga adalah prodi ekonomi syariah. Prodi ekonomi syariah ini adalah prodi di mana Ana mengajar, dan S1-nya itu Ana yang buat. Dan prodi ini bukan hanya untuk mencetak mahasiswa yang siap bekerja di sektor keuangan Islam, bukan. Bukan hanya untuk mencetak para pengusaha muslim, bukan. Kemudian bukan hanya untuk mencetak seorang manajer, bukan. Tapi mencetak dai-dai di lingkup ekonomi syariah. Ya. Jadi prodi ekonomi syariah ini diharapkan keluarannya itu bisa untuk berdakwah di jalan Allah, ya, di dalam sektor ekonomi. Dan sangat dibutuhkan keberadaan tenaga-tenaga atau lulusan-lulusan dari bidang ini, di mana di bidang ini nanti bisa dia itu menjadi seorang manajer karena ada prodi manajemen, kemudian ekonomi syariah. Kalau kita lihat di pesantren-pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang ada, kebanyakan yang mengelolanya itu adalah orang-orang yang berbackground syariah, berbackground agama. Padahal pengelolaan itu sendiri memiliki ilmu tersendiri. Ya. Maka dari itu diharapkan dari lulusan prodi ini bisa untuk mengambil amanah untuk mengelola lembaga-lembaga, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan, walaupun dia harus memiliki ilmu tambahan. Tapi paling tidak basic dari manajemen sudah ada di dirinya. Nah, prodi ini tidak banyak dari dalam LIPI untuk menuju prodi ini, dikarenakan di prodi ini ada mata kuliah yang kebanyakan anak lulusan pesantren itu nggak suka. Ada matematika, ada bahasa Inggris, ya. Kemudian ada ekonomi makro, ekonomi mikro, ada akuntansi, ya. Jadi anak-anak pesantren yang lulusan pesantren yang kebanyakan tidak suka matematika dan bahasa Inggris, maka dia langsung meninggalkan atau menjauh dari prodi ini. Maka dari itu prodi ini itu sangat terbuka, ya. Namun bukan berarti mudah, karena di prodi ini justru bahasa Arab itu menjadi satu keharusan yang dimiliki oleh calon mahasiswa atau mahasiswi. Karena bahasa Arab yang digunakan di dalam prodi ini itu lebih rumit dibandingkan dengan bahasa Arab yang digunakan di kedua prodi tadi, di syariah dan bahasa Arab. Karena bahasa Arab yang ada di prodi syariah dan bahasa Arab, prodi bahasa Arab itu biasa digunakan oleh anak-anak pesantren. Biasa kita dengar semasa kita di pesantren, ya. Namun untuk prodi ekonomi syariah ada bahasa Arab, bahasa Arab yang dia merupakan bahasa atau kosakata yang diambil dari bahasa Inggris, ya. Misalnya ini banyak yang salah menerjemahkan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah salah satu subjek mata kuliah yang ada di prodi ekonomi syariah. Kemudian ekonomi mikro. Nah, biasanya kalau kita hanya bisa tahu dasar bahasa Arab,
kita akan menerjemahkannya dengan makro itu besar, mikro itu kecil. Oh berarti ekonomi itu iktisad. Oh, iktisad kabir wa iktisad saghir. Bukan. Ya. Dia artinya ekonomi makro itu iktisad kulli. Kemudian ekonomi mikro itu iktisad juz'i. Ya. Nah, di sini seorang yang belajar di ekonomi syariah, dia harus ekstra dalam memperkaya kosakatanya lagi di masa studi dia. Di masa studi dia. Sehingga bagi yang ingin atau mempunyai kecenderungan untuk belajar di matematika, dan matematika berbahasa Arab, ya, kemudian mempelajari, pengen tahu tentang ekonomi dari perspektif Islam seperti apa, ya, dan ini sangat penting sekali keberadaan ekonomi syariah itu di tengah-tengah umat, khususnya di Indonesia. Ya, bagaimana sekarang seorang Muslim dia tidak tahu bahwasannya bermuamalah dengan bank itu adalah riba misalnya. Ya. Dan ini adalah satu fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat Muslim ini, sehingga kita memerlukan dai-dai ya di sektor ekonomi ini. Nah, untuk ujian di LIPIA seperti apa? Tentu setiap prodi itu memiliki kekhususan tersendiri. Untuk prodi syariah, maka seorang yang calon mahasiswa atau mahasiswi harus memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar tentang syariah. Ya, lebih mendalam, harus lebih menguasai kalau dia ingin masuk langsung dari pesantren ke syariah. Yang tadi sudah Ana sebutkan bagaimana kesempatannya itu sangat sedikit. Untuk yang jurusan bahasa Arab, maka dibutuhkan pengetahuan dasar tentang bahasa Arab. Di samping nahwu dan shorof, ada pengetahuan tentang ilmu ma'ani. Ya. Kemudian untuk ekonomi syariah, nah di sini lebih banyak kelonggaran untuk saat ini. Kenapa? Karena memang pelajaran-pelajaran yang ada di prodi ekonomi itu tidak banyak dibahas di kurikulum pesantren. Sehingga yang dibutuhkan untuk jurusan ekonomi itu yang paling pertama adalah kelancaran berbahasa Arab. Kelancaran berbahasa Arab itu sangat diutamakan. Sehingga dia mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh dosen dalam masa pembelajaran. Ya. Jadi yang paling sangat dibutuhkan adalah kelancaran bahasa Arab dalam prodi ini. Namun secara umum termasuk di i'dad lughawi. Tatkala seorang calon mahasiswa atau mahasiswi itu sudah berhadapan dengan calon penguji, maka yang dinilai adalah kelancaran dalam berbicara. Di samping dasar-dasar pengetahuan yang sesuai dengan prodi tadi. Ya. Nah, i'dad lughawi adalah prodi yang sangat banyak menerima mahasiswa atau mahasiswi. Namun, untuk masuk ke dalam prodi i'dad lughawi ini pun banyak saingan atau persaingan yang harus dilalui oleh calon mahasiswa dan mahasiswi. Dalam ujian pun, seorang calon mahasiswa atau mahasiswi harus percaya diri dan lancar dalam mengutarakan bahasa Arab. Di sini sangat penting sekali, khususnya bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan yang lainnya ya, khususnya pesantren lah sekarang, yang memiliki program khidmah untuk santri-santri. Memang program khidmah ini sangat-sangat penting. Seorang santri dia bisa mengemban amanah ya untuk berdakwah
itu melalui program khidmah selama 1 tahun. Namun sangat disayang pada prakteknya santri tersebut yang sudah tamat dari pembelajaran dan pesantren kelas 3 SMA, ya, yang setara dengan 3 SMA, setahun dia berkhidmah, dia tidak diwajibkan untuk berbahasa Arab. Nah, ini adalah poin yang sangat penting yang dilupakan oleh lembaga pendidikan. Seharusnya santri tersebut diwajibkan terus untuk berbahasa Arab. Kenapa demikian? Karena punya pengalaman di masa studi S2. Di mana S2 anak itu anak ambil di Malaysia. Jurusannya ekonomi syariah. Pendidikannya menggunakan bahasa Inggris. Ada satu mata kuliah yang anak belum pernah mempelajari di masa kuliah S1 dan di pesantren. Tapi di S2 itu sudah advance, ya. Apa itu? Mata kuliah accounting, ya, akuntansi. Nah, sehingga apa yang harus Anda lakukan yaitu mempelajari betul akuntansi itu dari dasar sampai tingkat lanjutan. Setiap hari yang Anda lakukan itu di perpustakaan, di grup diskusi sama teman-teman, itu adalah mata kuliah akuntansi tersebut. Ya. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Selama 1 bulan Anda gunakan bahasa Inggris itu, ya, selama 1 bulan Anda gunakan bahasa Inggris, dan Anda tinggalkan bahasa Arab, Anda merasakan bahasa Arab Anda itu hilang. Lemah. Padahal itu hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Dan bahasa Arab itu yang Anda pelajari sudah dari 6 tahun di pesantren, 1 tahun masa khidmah, ya tapi itu juga tidak wajib. Kemudian 2 tahun di Idat Lughawi di Lipia, kemudian 4 tahun di Prodi Syariah di Universitas Islam Madinah. Sekian lama Anda mempelajari dan mempraktekkan bahasa Arab, hanya dalam 1 bulan Anda tinggalkan bahasa Arab itu, seakan-akan Anda sudah jauh dari bahasa Arab. Alhamdulillah Anda menyadari hal tersebut, dan akhirnya seluruh teman-teman yang dari Arab itu Anda berbicara kepada mereka dengan bahasa Arab dan Anda paksa. Ya. Nah, tatkala Anda di Lipia, kemudian melakukan ujian tes lisan untuk calon-calon mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mendaftar, Anda perhatikan bahasa Arabnya itu terbata-bata. Ya. Namun, jika ada anak pesantren yang langsung dia keluar tidak ada masa khidmah, bahasa Arabnya lebih lancar. Ya, tentu ini bukan secara keseluruhan ya, tapi kebanyakan yang Anda rasakan begitu. Karena mesti Anda tanya, tatkala Anda lihat misalnya dari pesantren yang dikenal bahasa Arabnya bagus, kemudian tatkala berbicara kok biasa-biasa aja. Anda tanya, khidmah 1 tahun, iya. Di mana khidmahnya? Dibilang jadi pembawa acara di radionya, radio pesantren. Oh, makanya ini sangat penting bagi lembaga pendidikan Islam, lembaga pesantren, ya, di masa khidmah seharusnya santri diwajibkan untuk berbahasa Arab. Kalau bisa, dia diberikan tanggung jawab sebagai musyrif untuk mengajarkan adik-adik kelasnya berbahasa Arab. Ya. Selama dia berada di program khidmah, berarti dia masih menjadi seorang santri, walaupun ada kelonggaran-kelonggaran yang lain. Misalnya, tidak ada pendidikan secara formal lagi. Ya. Kemudian sudah diajak misalnya rapat dengan menggunakan bahasa Arab di lingkungan pesantren bersama dengan para
asatidahnya misalnya. Nah, itu sangat penting untuk menjaga bahasa tersebut sehingga di saat ujian masuk mahasiswa dan mahasiswi LIPIA ini menjadi nilai tambah bagi calon mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Karena yang paling penting, walaupun itu i'dad lughawi, nilai yang paling penting itu ada di bahasa Arabnya. Jadi selama dia lancar dalam berbahasa Arab, dia tidak terbata-bata, kemudian memahami langsung apa yang dikatakan oleh yang menanya, ya penguji, maka itu menjadi nilai yang sangat positif. Ya. Jadi bahasa Arab adalah satu keharusan. Kemudian hal yang penting yang lainnya adalah tingkat hafalan Al-Quran. Nah, ini juga merupakan nilai lebih. Banyak sekali melalui pengalaman Anda sebagai penguji mahasiswa baru, calon mahasiswa baru atau mahasiswi yang malu mengutarakan bahwasanya dia sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ya. Kalau Ana pribadi di prodi ekonomi syariah, ya, buat Ana itu adalah satu nilai plus. Tentu kita sebagai penguji tahu kualitas bacaan hafid Al-Quran itu kita tahu. Nah, kenapa Anda tahu banyak yang malu? Di saat calon mahasiswa itu di ujian syafahi, ujian lisan, ditanya berapa hafal Al-Quran, kamu hafid min Al-Quran. Ya, kemudian dia bilang, hafid itu khamsat ajza, misalnya. Nah, kemudian, karena misalnya juz berapa? Juz 1 sampai juz 5 misalnya. Karena suruh teruskan baca dari juz 2. Teruskan ayat tersebut. Kemudian dilantunkan ya dengan tartil. Di situ Anda sudah menyangka, oh ini kayaknya hafal Quran. Nah, Anda tanyakan, hal hafidh Al-Quran kamilan? Dia diam, nunduk, malu. Hafidh khamsat ajza, Ustaz. La, hal hafidh Al-Quran kamilan asna dirasatika fil ma'had. Ya, setelah Anda paksa baru, na'am ana hafidtu Al-Quran walakin lam utqin illa khamsat ajza. Anda bilang, oh, berarti yang hafid para hufaz ini malu dia, ya, untuk menyatakan bahwa dia pernah menghafal Al-Quran. Karena pertanyaannya apa? Hal hafid Al-Quran kamilan? Apakah kamu pernah menghafal Al-Quran seluruhnya? Bukan hal atqan tahfizul Quran, bukan itqan yang ditanya. Ya. Nah, jadi bagi yang menghafalkan, bagi para hufaz atau dia sudah menghafal 20 juz, 15 juz, 10 juz, jangan ragu-ragu untuk mengatakan ya alhamdulillah hafidhul Quran kamilan. Walakin lam utqin illa kadza. Ya. Tapi tidak boleh yang belum hafal Al-Quran dia berdusta. Ya, nggak boleh, harus jujur. Ya, harus jujur. Jadi di samping bahasa Arab, kemudian hafal Al-Quran itu juga harus disebutkan secara jujur. Ya, kemudian cara menjawab penguji. Ya, jangan sampai kita itu tingkah laku kita itu terlihat buruk di depan penguji. Misalnya sekarang kan ujiannya online. Tetap seorang mahasiswa ya dia harus berpenampilan rapi. Dia cari dan dia luangkan waktu, dia cari tempat di mana dia itu bisa dengan lancar mengikuti ujian. Jangan sampai nanti beralasan afwan, Ana tadi sedang di luar atau Ana tadi sedang di perjalanan. Oh, itu adalah
nilai yang negatif di depan penguji. Kenapa? Karena kita akan menilai, oh dia nggak serius untuk ikut ujian, ya, atau alasan nanti koneksinya terputus misalnya, karena koneksinya lemah di sini. Kalau kita tahu koneksi di rumah kita lemah, kita cari di mana koneksi, tempat di mana koneksi itu bagus, ya. Jadi luangkan waktu kita, sediakan waktu dan persiapkan diri kita untuk ujian tersebut. Nah, itu kira-kira tentang penerimaan di LIPIA, ujian LIPIA. Kemudian bagi siapa saja yang sudah terdaftar dan diterima sebagai mahasiswa atau mahasiswa di LIPIA, ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama, terus perbaiki niat. Niat kita berada di LIPIA ini adalah untuk menuntut ilmu. Jangan sampai niat itu berubah. Jangan sampai niat keberadaan kita di LIPIA menjadikan kita itu jumawa. Kita itu sombong. Ya. Kita terus perbaiki ilmu, perbaiki niat untuk menuntut ilmu. Nah, untuk yang terdaftar di sebagai mahasiswa di I'dad Lughawi, ada satu hal yang paling penting yang ingin Anda sampaikan, di mana jangan mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh dosen. Ya, kita sibuk mempelajari hal kenapa? Karena hal itu sudah dipelajari di pesantren. Namun, pelajari bagaimana dosen itu mengajarkan materi tersebut. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan merasa bosan. Kalau kita mempelajari apa yang ada di prodi I'dad Lughawi tersebut, di mana materinya banyak kita sudah pelajari di pesantren, kita akan merasa bosan selama 2 tahun nanti. Dikhawatirkan nanti di semester 3 atau 4 kita bisa malas. Nanti menyesal di semester 4 nilainya tidak bagus sehingga tidak bisa untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Ya. Tapi pelajari bagaimana seorang dosen itu mengajarkan materi tersebut, sehingga kita betul-betul mendapatkan satu ilmu yang baru, dan kita tidak merasa jenuh dengan materi-materi yang ada. Seringkali orang yang sudah terdaftar menjadi mahasiswa di bagian I'dad ini, dia itu merasa sudah mampu, akhirnya dia mencari kegiatan lain di luar pendidikan dia di LIPIA. Untuk apa? Untuk mencari uang. Ya, dia mengajar di sini, mengajar di sana. Ya, namun yang sangat disayangkan, kegiatan itu mengganggu perkuliahan dia. Padahal niat dia di awal itu ingin belajar, ya, ingin menuntut ilmu, ingin menjadi orang yang bermanfaat, ingin menjadi ahli ilmu. Tapi karena godaan-godaan tersebut, dia merasa jenuh, kemudian mulai berpikir ingin mengumpulkan uang, dia ya beralih ke profesi lain. Ya. Dan ini harus kita jauhkan. Harus kita jauhi. Jangan sampai niat kita dalam menuntut ilmu, kalau kita sudah di lembaga ini, niat kita berpaling dari menuntut ilmu, ya. Dan ini ada pengalaman juga di mana satu orang mahasiswa di prodi I'dad Lughawi, ya, Ana berusaha untuk mengeluarkannya dan dikeluarkan dari LIPIA. Kenapa? Karena dia memprioritaskan kegiatan di luar LIPIA dibandingkan di LIPIA. Dia Masya Allah seorang hafidh Al-Quran dan suaranya bagus dan dikenal di masyarakat. Tapi terfitnah dengan adanya sosial media.
dia dikenal di sosial media, memiliki banyak pengikut. Di saat ujian, kalau tidak salah dia semester 3 atau semester 4 waktu itu. Di saat ujian berlangsung di Libya, dia malah meninggalkan ujian untuk pergi ke kegiatannya di satu daerah. Ya, kemudian dia meminta keringanan agar boleh untuk mengikuti ujian pengganti. Tatkala Anda tanya alasannya apa, oh ternyata alasannya itu alasan duniawi. Di situ justru Anda berbalik. Anda katakan kepada prodi, orang seperti ini harusnya dikeluarkan. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kok tega sekali? Justru Anda yang berpikiran tega sekali dia yang menyia-nyiakan satu kursi yang sudah dia terima, padahal ada ribuan orang menginginkan kursi tersebut. Makanya jangan sampai kita itu berubah tatkala kita sudah berada di lingkungan pendidikan di lembaga ini di Libya, kita berubah, kita ingin mencari uang, kita ingin mencari ketenaran, enggak. Fokuslah untuk belajar. Fokus untuk belajar. Ya. Kemudian setelah kita melewati pendidikan di Libya, maka hendaklah kita mengambil amanah ilmu tersebut dengan baik. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan amanah, misalnya dengan mengajarkan keburukan kepada masyarakat, ya, apalagi menginginkan ketenaran dari tengah masyarakat. Karena apa? Oh, fulan LC langsung ceramah, ya. Hendaklah kita terus menggunakan akhlak tawadhu kita, dan kita katakan kepada diri kita bahwasanya untuk berdakwah itulah suatu kewajiban bagi diri kita, dan ini adalah haknya umat. Jangan sampai kita na'udzubillah mematok harga misalnya, ya. Rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah, dan itu yang kita yakini. Jangan sampai kita dengan ijazah yang telah kita miliki setelah kita tamat itu jadikan diri kita sombong, ya. Kemudian teruslah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi untuk yang sekarang ingin atau setelah selesai dan sedang mendaftar di Libya. Adapun bagi teman-teman adik-adik yang sekarang masih berada di tingkat pendidikan SMP atau SMA, tadi kita sudah dengarkan bagaimana persyaratan yang sangat sulit, nilai yang tinggi, ya, untuk melanjutkan pendidikan kita di Libya. Maka dari sekarang kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga kesungguhan tersebut bisa menjadikan nilai kita tinggi. Walaupun nilai itu bukan tujuan kita, tapi tujuan kita adalah apa? Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini. Nah, tatkala kita itu mendapatkan nilai yang tinggi, maka akan terpenuhilah salah satu syarat dalam penerimaan. Ya. Sekarang saat ini Anda lihat bagaimana calon-calon mahasiswa yang telah mendaftar, ya, nggak tahu dapat nomor telepon Anda dari mana, kemudian dia meminta tolong untuk lanjut masuk kuliah di Libya, tapi Anda lihat nilainya itu berapa? 80, 85, ya, dan itu di luar persyaratan Libya, dan Libya seringkali persyaratannya itu berubah. Kenapa demikian? Karena mempertimbangkan kursi yang ada di dalam Libya, ya, karena kita tidak bisa menerima seluruh yang masuk mendaftar ke Libya, ya, karena pembelajaran tidak akan jadi efektif. Ya, kita sudah memiliki ketentuan, Libya punya ketentuan maksimal satu kelas sekian, ya. Maka
Kalau sudah mencapai nilai maksimal tersebut, ya maka sudah tidak bisa diterima yang lainnya. Yang pertama, bagi yang sekarang masih belajar di pesantren, tingkat SMP, SMA, bersungguh-sungguh belajar. Ya, bersungguh-sungguh untuk belajar. Ikuti aturan yang ada di pesantren. Pesantren punya program A, B, C. Kita ikuti program tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua, di samping bermujahadah, bersungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh juga dalam mempraktekkan bahasa Arab. Jangan sampai kita berbahasa Arab itu hanya di depan kakak-kakak yang menjadi pengawas kita. Kalau sudah tidak ada pengawas, kita tidak berbahasa Arab, jangan. Justru gunakanlah masa waktu kita yang sebentar ini, 6 tahun di pesantren, itu sebentar. Gunakan semaksimal mungkin untuk kita belajar bahasa Arab. Malu Ustadz, salah. Nggak apa-apa. Karena bahasa Arab toh bukan bahasa kita. Bukan bahasa kita sebagai seorang Indonesia kan. Bahasa Arab itu bahasa orang-orang Arab. Tapi kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu bahasa agama kita. Maka kalau kita bersungguh-sungguh, salah, nggak masalah. Yang jadi permasalahan kalau kita sudah merasa pintar, kemudian kita tidak menggunakan bahasa tersebut. Bahasa Arab itu bukan hanya untuk orang pandai, pintar, bukan. Bahasa itu adalah bagi orang-orang yang mempraktekkannya. Kita lihat sekarang. Anak kecil umur 7 tahun di negeri Arab. Bisa bahasa Arab nggak? Kita katakan bisa. Tahu nggak dia apa itu nahu? Nggak tahu. Tahu nggak dia apa itu sorof? Nggak tahu. Kenapa kok bisa? Karena dia praktekkan bahasa Arab. Jangankan anak kecil. Orang gila yang ada di negeri Arab ngomongnya pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena dia terus mendengarkan, terus menggunakan bahasa tersebut walaupun salah. Ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita orang Indonesia, tapi kita mengetahui bahwasanya bahasa Arab ini bahasa agama kita. Ya, dan satu kebanggaan kita bisa berbahasa Arab, maka paksakan diri kita untuk terus mempraktekkan bahasa Arab. Jangan kita berbahasa Arab hanya di depan ustaz, hanya di depan kakak kelas yang mengawasi. Enggak. Selama kita masih berada di pesantren, gunakan waktu itu untuk berbahasa Arab. Kalau ada pengumuman-pengumuman, kalau ada tanda-tanda, misalnya kelas, biasanya di pesantren itu ada kelas, kemudian ada bahasa Arabnya. Itu kita hafalkan terus. Supaya apa? Supaya kita terus memperkaya diri kita dengan mufrad-mufrad bahasa Arab. Ya. Jadi sekali lagi ini sangat penting bagi yang belum menyelesaikan pendidikannya di pesantren, bersungguh-sungguh untuk belajar, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan bahasa Arab. Jangan sampai nanti kalian keluar dari pesantren menyesal. Di rumah sudah ada yang tidak ada yang bisa berbahasa Arab, kita tidak ada lagi yang mengajak kita dalam berbahasa Arab. Ya, mungkin demikian teman-teman semuanya dan juga para asatidzah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi calon mahasiswa atau mahasiswi di Lipia, dan juga berguna bagi santri-santri yang saat ini masih menduduki tingkat pendidikan di SMP dan SMA. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk bisa belajar, menyelesaikan studi kita terus, dan menjadikan kita ulama rabbaniyin yang bermanfaat bagi agama dan umat. Allahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan kepada Al-Ustadz. Alhamdulillah banyak sekali ilmu dan motivasinya. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya bisa melalui langsung atau melalui chat. Bismillah, Ustaz. Asik, Ustaz. Itu nanya, Ustaz. Tafadhal.
Eh, apakah Ibn untuk Rani Ustadz atau calon mahasiswa baru atau masih belajar? anak apa namanya sekarang di Iqdat, Ustaz. Prodi Di Iqdat Mustawa Libya? 4 kan masuk. Di, Naam. di Libya. طيب تكلم بالعربي. Naam. Bismillah, Ustaz. نعم. أي سؤال؟ Hal ماذا لو مثلا نحن في مستوى أول الإعداد في ليبيا Ustaz, نعم. نتيجة تنا مثلا ماذا 90 Ustaz. 90. نعم. نعم ثم في مستوى ثاني النتيجة ترفع Ustaz. مثلا 95 90. نعم. في مستوى ربيع إلى مستوى ربيع ترفع كذلك النتيجة. هل من لجنة الشؤون الطلاب في ليبيا لا ماذا يفضل؟ لا، التفضيل يكون في النتيجة فقط، ليس مثل في الثانوية العامة، يعني ارتفاع النتائج والمعدل من المستوى الأول أو الفصل الأول والثاني والثالث، يعني له تفضيل لهذا الطالب. نقول لا، الأفضلية في المعدل الأخير، الأفضلية في المعدل الأخير. لا أعني معدل الأخير يعني الطالب في الإعداد اللغوي مثلا في المستوى الأول يتكاسل، لا، له علاقة، يعني نتيجة في المستوى الأول في معدل في المستوى الأول مع المستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع لا علاقة. يعني إذا ارتفع مثلا في المستوى الأول ثم انخفض في المستوى الثاني سوف انخفض المعدل التراكمي. فهمت ابن راه؟ فلذلك احرص على أنك يعني قدر الإمكان تأخذ أعلى النتيجة، تأخذ أعلى النتيجة. ومن الآن أنت في المستوى الرابع الآن، يعني تركز نفسك، أنت ماذا تحب؟ تحب الشريعة ولا تحب اللغة ولا تحب الاقتصاد؟ فمن الآن تركز نفسك. إذا تريد شريعة إذا خلاص لابد عليك أن تفهم مبادئ في الشريعة، يعني بداية من الطهارة، ما هي الطهارة، أنواع المياه، ما هي أنواع المياه، ثم ماذا نقول، الصلاة، ما هي أركان الصلاة، وهكذا. فهمت طيب إندرا؟ نعم أستاذ. طيب في سؤال آخر؟ ما في؟ Oke. Nih, tadi Anda sengaja. Dari aku gantian. Berapa dari aku? Baik, sebelum Ustaz, Anda pengen menjelaskan dulu. Anda sengaja tadi kenapa Anda minta pakai bahasa Arab. Ya, begitulah nanti suasana di ujian lisan, ya. Jadi dan juga begitulah kira-kira nanti ada di kelas. Kalian bisa lihat bagaimana Ana ngomong pakai bahasa Arab kayak orang Arab. Bahkan orang Arab sendiri nggak percaya kalau Ana orang Indonesia. Kenapa? Itu bukan karena kepintaran. Itu karena pembiasaan. Makanya Ana katakan sampai sekarang walaupun Ana itu ya dianggap dosen di Libya, itu semua taufik dari Allah, bukan karena pintar. Kemudian yang kedua, Ana sampai sekarang selalu katakan ke teman-teman, Ana masih belajar bahasa Arab. Jadi ada bahasa-bahasa, tatkala Ana duduk sama teman-teman dari Arab Saudi, dia mengatakan sesuatu yang Ana belum paham, Ana akan tanya, apa artinya? Gimana cara mengucapnya? Ya. Nah itu untuk memperkaya apa? Memperkaya bahasa kita. Misalnya, dalam menanyakan kabar, selalu kita kaifahaluka, kaifahalukum. Nggak harus kaifahaluka. Bisa kaifal hal, ya, bisa kaifahaluk, bisa kaifahalukum.
Bisa kaifal akhbar. Ya, dari itu ya melalui pembiasaan tadi pertanyaan itu tentang ya. Pertanyaan itu tadi tentang pengaruh dari peningkatan nilai mahasiswa. Dari penanya tadi dari Edat, apakah kalau misalnya dinilai semester 1 Edat misalnya 90, kemudian nanti naik menjadi 92, kemudian nanti semester selanjutnya 93, itu ada nilai khusus sehingga dia dapat keutamaan? Kata kita, oh, enggak. Nanti yang dilihat itu tetap IPK-nya, ya, indeks prestasi kumulatifnya. Secara umum, bagaimana nanti dia terakhirnya seperti apa. Maka dari itu harus kita jaga, kita maintain. Ya, kalau misalnya di semester awal dia dapat 80, terus semester 2 dia kejar terus supaya nanti nilainya tinggi. Ya, demikian. Oke, dari Talibat. Dari akhwat. Ya, ada pertanyaan dari Ahwat. Afansat mau bertanya, boleh sharing bagaimana tips ujian tulis Idari? Ujian tulis Idari, tipsnya, oke. Untuk ini kayak bocoran ini jadinya nih ya. Jadi begini, untuk tips Idari itu atau ekonomi syariah itu terbagi menjadi 3 ilmu ya. Pertama manajemen, kemudian akuntansi, kemudian ekonomi. Sehingga kita harus punya mengetahui 3 dasar dari ilmu ini. Apa itu manajemen? Ya, manajemen berjalan apa itu akuntansi, ya. Kemudian apa itu ekonomi. Kemudian bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris nanti akan termasuk di soal dalam ini juga tes masuk di prodi ekonomi syariah. Kemudian matematika. Ya, kemudian matematika itu yang nanti apa itu nilai mutlak, apa itu akar pangkat sekian berapa, ya. Kemudian nominal ini pangkat 2 berapa, pangkat 3 berapa, ya, demikian. Intinya harus memahami betul tentang tiga ilmu tadi, manajemen, akunting, akuntansi, dan ekonomi. Dan itu secara umum aja ya, dasar-dasarnya aja. Ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk terkait tentang kisi-kisi untuk tes Syafa'i Idat dan juga Idari. Oke. Untuk saat ini kita belum bisa memastikan ya apakah yang Idari ini ada tes Syafa'i apa enggak, ya. Tapi biasanya secara umum ya kita akan bertanya mengetahui kelancaran bahasa calon mahasiswa, kelancaran soal matematika, kelancaran dia dalam berbicara bahasa Inggris, pemahaman dia dari pertanyaan seperti apa. Kemudian untuk i'dad itu calon ditanya tentang bagaimana tentang diri kita siapa, dari mana, kemudian belajar di mana kita, kemudian kita itu daerah kita itu apa aja, misalnya nanti bisa yang penguji nanya apa yang terkenal di daerah kamu, tempat wisatanya apa aja. Nah, kita diminta ceritakan tempat wisata tersebut, kemudian bagaimana untuk sampai ke daerah kamu. Nah, terus apa yang sudah dipelajari di pesantren. Nanti dasar-dasar itu ditanyakan. Dan ini bisa berbeda dari satu penguji ke penguji yang lain ya. Intinya bagaimana mengukur seorang calon mahasiswa itu dalam berbahasa Arab dan dasar-dasar bahasa Arabnya.
Dan tadi kayaknya ada pertanyaan menarik di chat ini. Apakah bisa menjamin jika seorang yang hanya menguasai bahasa Arab dapat lulus di i'dad? Ya, ini tergantung nanti dari nilainya juga. Ya. Dari semester-semester yang lalu itu ya ada misalnya nih diterima 100 orang ya. Jadi ada diurutkan antara nomor yang 100 yang dia masuk dengan 101. Nah, bedanya nilai antara yang 100 dengan 101 itu hanya koma. Misalnya nilai total yang nomor 100 itu 90,5. Ya, yang nomor 101 90,4. Jadi memang untuk masuk ke LIPIA itu persaingannya cukup ketat ya, sangat ketat. Makanya kita berusaha minta kepada Allah, kemudian kita juga ya menyediakan waktu betul untuk persiapan tersebut dan tawakal kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz, mohon informasi tentang jadwal pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru di LIPIA tahun 4. Nah, untuk tahun ajaran yang ke depan itu kita belum bisa memastikan ya, karena melihat nanti keadaan selanjutnya. Seperti sekarang keadaannya sedang COVID, maka semuanya akan berubah ya. Dan juga nanti di ke depan ya kita nggak tahu. Yang jelas di akhir semester ini penting. Setiap pesantren untuk berhubungan dengan alumninya yang ada di LIPIA, sehingga dia bisa dapat informasi tentang pengumuman ini pendaftaran baru ini. Nanti setiap pesantren bisa di-share ke murid-muridnya. Kalau Ana sendiri, kalau Ana sudah dapat, itu biasanya share ke teman-teman yang ada di pesantren. Oke. Ustadz, di prodi i'dad apakah ditanyakan tentang mustalah, usul, adab, dan balaghah walaupun hanya dasar-dasar? Enggak. Ya. Mustalah hadis, tapi itu enggak akan ditanya ya tentang hal tersebut. Ya. Afwan Ustadz, untuk syafahi apakah lebih bagus berpanjang kalam atau singkat? Oh, tentu yang singkat dan padat. Jangan sampai kita ngomong ngalor ngidul tapi nggak tahu arahnya ya. Ya. Nah, ini misalnya nih, ada nggak yang mau yang sekarang calon mahasiswa mana nih yang dari i'dad? Ada nggak? Coba. Anda mau minta contoh misalnya nih. Ayo segera, Ikhwan. Apa? Langsung dites sama dosen nih. Nah, ada Malik tuh, silahkan. Malik, Adam Malik. Nah, Ada Malik. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal Adam? Alhamdulillah bikhair. Bikhair, anta min aina Adam? Ana ahlu Bekasi. Anta ahlu Bekasi, Bekasi. Naam. طيب تكلم عن نفسك. Ahlan bikum ya Ustadi. Ana Adam Malik Nurzuhdi As-Suyudi. Ana ahlu Madinati Bekasi. Alladhi taqa fi Jawa Al-Gharbiyah, Indonesia. الذي يقع ولا الذي تقع؟ Taqa. مدينة التي تقع في كذا. Di Jawa Al-Gharbiyah, Indonesia. Ana نعم khariju Ma'had Ibn Taimiyah, Bogor, Jawa Al-Gharbiyah. نعم نعم Walhamdulillah takharrajtu minhu wa hasaltu ala taqdir mumtaz. ما شاء الله. طيب هل حفظت القرآن يا مالك؟ Alhamdulillah hafidtu thalathat ajza'in min bidayatil kitabillah. 3 أجزاء فقط؟
الذي كم سنة أتقن درست فيه. كم سنة درست في معهد ابن تيمية؟ درست مدة 7 سنوات. 7 سنوات مع الخدمة. نعم على الخدمة. وما حفظت إلا 3 أجزاء فقط. لا حفظت أكثر ولكن أتقنت في هذا 3 أجزاء. inilah yang Anda maksud tadi. Jadi ketika ditanya apakah sudah hafal Quran, jawabnya yang mungkin saja, enggak. Harusnya dijawab berapa dia sudah hafal, ya. Kemudian nanti walakin atqantu kada juz. Fahim Malik? فهمت أستاذ. Wa anta kam hafidta min al-Quran idzan? ربما 16 16 جزءا. نعم. 16 أجزاء ما شاء الله تبارك الله. زين. طيب يا مالك، إذا دخلت في هذا المعهد ثم تخرجت، ماذا تريد أن تصبح مستقبلا؟ إن شاء الله سأكون مديرا. تكون مديرا. أي مدير؟ مديرا لمعهد. مدير معهد. نعم إن شاء الله. فين؟ لنشر دعوة الإسلام. أين؟ أي معهد؟ معهد الذي يدرس فيه العلوم الشرعية والعربية. ما شاء الله. وربما في تحفيظ القرآن. ما شاء الله تبارك. Ya, jadi syukran lak, Malik. Nah, jadi ini sekilas tentang bagaimana cara bertanya dari penguji ke calon mahasiswa. Ya, dia nanya semaunya dia. Apalagi di edat, karena edat kan untuk yang dasar ya. Nah, di sini dilihat bagaimana seorang mahasiswa itu menjawab. Gimana seorang mahasiswa itu menjawab? Ya, apakah dia terbata-bata, atau dia tergesa-gesa, atau dia santai? Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Afwan, tadi ada, apakah ada ketentuan tidak boleh menerima 2 beasiswa sekaligus di LIPIA? Ya, ada. Ya, ada. Karena itu bisa mengganggu pembelajaran di LIPIA. Ya. Kalau misalnya kuliah di LIPIA terus kuliah di ya, ini termasuk pertanyaan yang sebelumnya. Ya, jadi banyak yang tidak bisa menggabungkan antara pendidikan di LIPIA dan juga di luar LIPIA. Ya, karena waktu pendidikan LIPIA itu yang formal ya terbagi 2, ada yang pagi, ada yang siang. Ada yang pagi, ada yang siang. Ya, pagi dari jam 7 nanti sampai zuhur, kemudian jam 1 sampai jam 5 sore. Dan itu bisa berubah-ubah. Ya, ada kemungkinan berubah. Bisa di pagi, nanti bisa juga di sore. Nah, ini yang akan bertabrakan dengan pendidikan di kampus lain. Ya. Ada yang lain? Kalau persyaratan masuk LIPIA itu ada di situsnya ya. Afwan Ustaz, apabila kita sedang kuliah di tempat lain, kemudian sekarang daftar edat LIPIA, ketika mulai nanti kita harus bilang, nggak usah bilang. Tapi kalian harus milih, kalau misalnya diterima di edat, ya kalian harus tinggalkan kuliah asal. Ya, karena itu bisa mengganggu pembelajaran di LIPIA. Kalau memang tidak mengganggu sama sekali, bismillah. Tapi kalau misalnya mengganggu, ingat, ini adalah amanah. Banyak orang yang menginginkan kursi tersebut, kalian dapati, tapi kalian justru menyepelekan, dan itu jangan sampai terjadi. Oke. Ada lagi?
Mungkin cukup. Ustaz Cecep. Masya Allah. Sip, Ustaz. Di soal wahid, Ustaz. Bloke wahid. Nah, Akhir, soal akhir. Masya Allah. al-akhir insyaallah. Sami'tu al-akhbar law masalan anata'ij fi faslil i'dad sab'in نتكلم aw بالإندونيسية. نتكلم بالإندونيسية لا بأس. ربما يستفيد الآخرون من هذا السؤال. Ana dengar Ustaz kalau misalkan di kelas i'dad kita pernah mendapatkan nilai C atau 70, maka enggak keterima untuk daftar syariah, Ustaz. Betul kan, Ustaz? Enggak. Minimal B katanya. Enggak. Itu enggak jadi jaminan ya. Nanti kan dilihat dari nilai akhirnya. Kalau misalnya sangat mempengaruhi di nilainya, itu bisa enggak diterima karena penerimaan itu dibagi dua nilainya, antara nilai dari kita, ijazah kita, kemudian itu jadi 50% ya. Kemudian nilai ujian kita 50%, sehingga jumlahnya semuanya 100%. Jadi besar kecilnya muadal kita, IPK kita itu berpengaruh nanti ke nilai kita di ujian masuk. Nah, Ustaz. Barakallahu. Masya Allah. Tidak dintal asilah. Sudah selesai berarti sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tafadhal, Akh Zainal. Ya, untuk selanjutnya yaitu acara penutupan untuk memberikan nasihat-nasihat penutup. Silakan Ustaz Abu Ja'far Cecep untuk memberikan. Langsung Ustaz Abdullah saja. Langsung Ustaz Abdullah. Langsung ya. Ya, silakan Ustaz Abdullah Az-Zawawi sebagai penutup. Oke. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi yang pertama, kita sebagai penuntut ilmu harus terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Untuk yang ingin ujian nanti besok atau lusa atau dalam minggu depan ini, terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan upayakan waktu atau luangkan waktu untuk ujian tersebut. Karena ujian ini online, maka persiapkan kebutuhan tersebut ya. Kalau misalnya kita di tempat yang jaringannya lemah, kita sebentar pergi ke jaringan yang jaringannya kuat. Kemudian bagi yang masih belajar di tingkat SMP, SMA di pesantren, tadi poinnya. Terus belajar, sungguh-sungguh belajar, dapatkan nilai yang baik, kemudian terus praktekkan bahasa Arab, jangan malu untuk salah dalam berbahasa Arab. Ya, untuk lembaga pendidikan, terus upayakan santri-santrinya terus dalam berbahasa Arab, dalam praktek bahasa Arab, terlebih di saat waktu khidmah. Di saat waktu khidmah, wajibkan santri itu untuk terus berbahasa Arab, sehingga tatkala tamat dari pesantren, bahasa tersebut masih tetap terjaga. Allahu Ta'ala alam. Ana mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Seluruh kesalahan itu datangnya dari diri ana dan dari syaitan. Adapun kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Allahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada Hunafa Center, Ustadz Abu Ja'far dan Ustadz Zainal sebagai moderator sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi amal soleh bagi kita, pemberat amalan kita nanti, timbangan kita nanti di akhirat. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Wah, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah. Mewakili seluruh peserta dan juga lembaga pendidikan, karena ada juga lembaga yang masuk di Zoom ini, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz. Ya, hanya Allah akan membalasnya. Jazakumullah khairan. Dan juga terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh peserta, santri dan santriwati, dan juga mahasiswa. Ternyata ya beberapa adalah mahasiswa-mahasiswi yang sudah
tetap di LIPI dan ingin menunjukkan dan lebih tinggi. Mungkin ini jadi jazakumullah khairan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan Azena untuk ditutup. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya acara ditutup. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada semua yang hadir. Insya Allah materi ini nanti akan diupload di YouTube. Dan saya mohon maaf bila ada salah selama kegiatan, baik dari kata dan perbuatan. Demikian materi pada hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Akhir kata, mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.